Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat dan yang kita hormati Ustadz Sugeng Haryadi dan Ustadzah Tarsiah yang siang hari ini berkenan menemani kita untuk mengadakan kajian Jumat untuk pertama kali. Yang kami hormati Kepala TPQ, TK, SD, Ustadzah Inji yang sampai saat ini masih belum bisa bergabung karena ada tugas kedinasan. Yang kami hormati para koordinator, seluruh ustadz ustadzah yang siang hari ini bisa hadir mengikuti kajian Jum'ah. Alhamdulillah, mari kita selalu bersyukur kepada Allah, termasuk mensyukuri bahwa kita itu bekerja di sebuah yayasan Islam yang selalu berjuang untuk kemajuan Islam. Jadi kita di sini itu bekerja sekaligus beribadah. Kalau kita angen-angen maka akan syukur. Tidak hanya kita bekerja, termasuk siang hari ini kita luangkan waktu 1 jam untuk kajian, menambah ilmu. Jadi yang ngaji ini ya semua yang hadir, saya panjenengan itu juga mengaji. Maka ini nikmat-nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri. Sholawat serta salam Allah semoga selalu dicurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga beliau berkenan memberikan pertolongan kepada kita berupa syafaatnya kelak di akhirat nanti. Allahumma amin. Ustadz ustadzah yang berbahagia, ini kursinya kecil, yang minta kursi saya sendiri. Kalau saya minta Ustadz Toha akan disiapkan kursi yang besar, kursi singgasana. Tetapi karena ini acaranya santai, maka kursi kecil ini sudah sangat cukup. Lah, ini maka pertama saya nyun sewu nih Ustadz Sugeng, saya Tarsiah dan teman-teman semua, ini kok manggone neng dhuwur seperti ini tidak asal, jadi ada ilmunya. Jadi manggon neng dhuwur ngene iki ora kok ora duwe duga, ngene iki ya sunah Rasul. Lah kondi sunah Rasule ceritane dawa, tapi kudu tak critakno. Dadi wong lho kae ana wong sepuh-sepuh kok malah metingkrang ning dhuwur, ana ceritane. Jadi ini para penerbang, para ahli tibaan. Ini kan musim Maulid Nabi, Rabiul Awal. Kemarin 12 malam di beberapa masjid atau musola itu ada tibaan. Nah, yang ahli membaca tiba, di sana ada teks yang bunyinya begini. Kayaknya itu nasar yang keempat. Amana bihid-dhab wa sallamat alaihil asjar wa khotobathul ahjar. Nah, berikutnya ini yang terpenting yang ingin saya sampaikan. Wahanna ilaihil jid'u hanina hazinin natib. Yang saya terjemah yang terakhir ini saja. Wahanna, hana itu kan ada ya hanan. Hana itu artinya menangis, tetapi tangisan orang yang mencintai.
karena akan berpisah dengan orang yang dicintai. Wah, siapa yang menangis? Wahanna ilaihil jid'u. Al jid'u itu batang pohon kurma. Kalau itu batang pohon palem. Nah, semacam itu. Menangisi Rasulullah. Wahanna ilaihil jid'u hanina hazinin nadib. Gitu. Jadi pohon kurma itu nangisi Kanjeng Nabi karena beliau akan berpisah kepada Nabi, berpisah dari Rasulullah. Pisah maksudnya beliau sudah tidak bisa berkhidmah kepada Rasulullah. Jadi dulu di Masjid Nabawi jangan bayangkan masjidnya seperti Masjid Al-Muhajirin. Masjid seperti ini tidak hanya pasir seperti itu, pasir kemudian dikasih pagar. Tidak seperti ini. Karena itulah dulu ada orang Badui pipis di masjid, oleh Rasulullah tidak dimarahi. Padahal para sahabat sudah geram, sudah jengkel, itu mau dikuaploki. Oleh Rasulullah jangan, cukup itu disiram dengan air. Coba kalau lantainya seperti ini melebar-melebar. Nah, kalau Rasulullah khutbah, kan ini di sekitar mimbar itu ada batang kurma. Kalau beliau capek atau apa itu bersandar di batang kurma. Mungkin semenden istirahat seperti itu. Karena berdiri, kalau khutbah berdirinya kan lama, sehingga perlu sendenan bersandar. Kemudian para sahabat ini menyaksikan Rasulullah misalkan tambah sepuh, ini kan tambah capek. Apalagi umat Islam semakin banyak. Umat Islam semakin banyak, akhirnya para sahabat itu musyawarah. Teman-teman, saya punya ide. Bagaimana kalau Rasulullah ini dibuatkan mimbar, tempat yang lebih tinggi. Tujuannya apa? Agar satu, jadi para jamaah yang mendengarkan itu kan bisa menyaksikan wajah Rasulullah secara langsung. Yang kedua, Rasulullah itu sambil khutbah, sambil pidato, sambil ceramah mauidhah itu bisa mengawasi para jamaahnya. Ide diterima, oke. Kemudian ada yang matur kepada Rasulullah, Rasulullah pun setuju, lanjut saja gitu. Nah, di Madinah itu ada ibu-ibu tua yang mempunyai putra tukang kayu. Misalkan di sini contohnya, di sini misalkan Bupari. Pundi Bupari? Matur suwun Bupari. Bupari itu punya putra yang ganteng namanya Mas Martono, Sumartono. Saya tahu kan jamaahnya dengan saya di masjid saya. Tukang kayu seperti itu. Akhirnya intinya Rasulullah itu menyetujui, Rasulullah dibuatkan mimbar. Mimbarnya itu juga tidak seperti mimbar yang ada di lingkungan kita, ya hanya kayu disusun agak rapi sedikit. Kemudian hadisnya gini, wa fa'ala hadhihi salasa. Dibuatkan mimbar itu yang tingkat 3. 1, 2, 3. 3 tingkat. Karena itulah saya kecil, di kampung-kampung saya itu seluruh mimbar hanya berbentuk gini. Tidak ada depannya, ya. Mimbar itu ke belakang begini. Jadi ada kayu atau semen itu tingkat 3. Saya tidak tahu kenapa kok seperti itu. Setelah saya mondok baca hadis, oh ternyata ada dasar hukumnya. Nah, itu mimbar. Karena itulah dulu mimbarnya itu tingkat 3. Kalau sekarang kan tidak. Sekarang itu api-apian dan tidak masalah karena itu sunnah tapi bukan sunnah tasyri'iyah. Pokoknya yang pernah dilakukan oleh Nabi. Nah, gitu. Setelah mimbar itu jadi, dibawalah ke Masjid Nabawi. Begitu sampai di Masjid Nabawi, kan itu batang kurma tadi tahu bahwa setelah itu tempatnya akan digantikan oleh mimbar yang baru. Nah, karena pohon kurma itu begitu mencintai Rasulullah, padahal hari itu tugasnya sudah selesai, akan pensiun dini.
dari mengabdi pada Rasulullah, maka batang kurma itu menangis. Itulah artinya wahanna ilaihil jid'u hanina hazinin natib. Ustadz Anas pasti hafal. Itu ya. Yang lain teman-teman, Ustazah Zulfa ini mesti hafal. Ustazah Munifah, Ustazah Afa itu. Jadi barisnya itu seperti itu. Amana bihid dhab wa sallamat alaihil asjar wa khotobatul ahjar. Terus ini wahanna ilaihil jid'u hanina hazinin natib. Inilah sejarahnya. Jadi yang namanya pohon kurma saja itu menangis, tidak bisa berkhidmat kepada Rasulullah, apalagi kita. Pohon itu tidak membutuhkan syafaat Rasulullah, tetapi kita itu membutuhkan. Kita membutuhkan karena kalau tahu cerita seperti ini seharusnya kita malu kepada pohon-pohon itu. Jadi pohon itu kan bisa bicara, hewan-hewan itu bisa bicara. Hadisnya itu ada, termasuk kalau ada orang mau meninggal dunia itu beberapa hewan itu tahu. Yang tidak mendengar itu di hadis hanya jin dan manusia, dua tok. Jin dan manusia. Kenapa jin dan manusia tidak mendengar? Karena hanya dua itulah yang mukallaf. Yang lain kan tidak. Nah, kalau mereka tahu, jin dan manusia tahu kan enak. Tahu bahwa ini nanti di kuburan akan mendapatkan siksa seperti ini. Ustadz-ustadzah yang berbahagia, itulah nanti kalau panjenengan ditanya suatu saat kok metengkrang, lah ini sunnah Rasul. Itu ceritanya sunnah, orang les tapi ada ilmunya. Nggih. Nah, karena itulah di masjid-masjid seperti itu. Nah, kalau pode lesehan kan tidak kelihatan. Di belakang itu kalau ngantuk, misalkan Mbak Dewi ngantuk kan tidak tahu saya. Tetapi kalau saya di sini lah itu kudung biru Mbak Dewi. Ini gunanya di sunnah Rasul, manfaatnya seperti itu. Teman-teman sekalian yang berbahagia, jadi ini pembukaan. Saya angan-angan ini mau ngaji apa, yang ngaji siapa ini kan belum kita buatkan jadwal. Saya pun masih mencari kitab yang cocok. Sampai saat ini hasil terawangan saya itu saya akan ngaji kitab Aqidatul Awam. Itu isinya dongeng tetapi penting karena Aqidatul Awam, akidah itu kan keyakinan. Awam itu ya orang awam itu seperti kita. Jadi keyakinannya orang awam itu berupa nazom 57 nazom. Isinya macam-macam. Tauhid, nanti tauhid 20. Ada tentang Rasul, ada tentang malaikat, sifat-sifat wajib Rasul, kemudian sejarah keluarga Kanjeng Nabi. Itu jadi ini penting. Ngajinya kira-kira seperti itu. Jadi Aqidatul Awam itu kan penting. Nanti teman-teman perlu mendapat. Ngajinya ya santai ini, mendengarkan panjenengan, biar nanti yang mikir, yang cari materi saya, panjenengan tinggal ngunduh. Itu. Jadi ini enak, cerita itu kan enak. Ini namanya promosi ya, promosi. Loh, yang promosi itu tidak hanya bakul kecap. Loh, kiai ulama itu juga promosi. Ya, Mbak Aslimah. Jenenge ulama tauhid. Ini kan tauhid ya, Aqidatul. Ini saya belum beli kitab, tadi ngeprint. Ngeprint ini. Ulama tauhid itu juga promosi. Karena itulah mengarang kitab Zubat. Kitab Zubat itu 1000 sekian bait. Itu ada kalimat sebaris promosi tauhid begini, awwalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bittiqoni. Kewajiban manusia yang pertama yang harus dilakukan diketahui adalah ma'rifatul ilah, mengetahui sopoto pangeranku. Mengetahuinya tidak hanya asal mengetahui tetapi bittiqoni, dengan yakin, mantap. Kuwi jenenge promosi ya Ustaz Erni ya. Promosi ben wong-wong semangat ngaji tauhid. Seperti itu. Lah, ahli fikih maca kuwi, oh, aku ya kudu promosi dhewe.
Jadi gitu. Gawe bait lagi. Tafaqqo fa innal fiqha afdhalu qaidi, dan seterusnya itu di kitab Ta'limul Muta'alim. Jare ulama fikih ngene, ayo ngaji fikih. Ngaji fikih itu ngaji yang terpenting karena fikih itu adalah afdhalu qaidi, itu penunjuk jalan. Qaid itu kan tekan. Orang kalau ndak tahu itu kan pakai tongkat itu loh, Ustazah Endang. Nah, itu penting. Tongkat yang terhebat untuk menunjukkan jalan tujuan kita itu adalah fikih. Wong pe salat nek ora ngerti fikih ora iso salat. Ngono. Lah nek gak pernah mondok piye ya takon wong sing iso ngaji. Itu ngerti fikih. Bagaimana Allah, sifat-sifat Allah itu bagaimana di fikih nanti ada. Tata cara puasa, muamalah, jual beli, bank, hukum dan sebagainya itu kan fikih. Jadi orang itu tidak hanya tauhid saja, yo fikih ini penting, promosinya ulama fikih. Nah, ganti lagi sing promosi ahli nahwu moh kalah. Ngarang meneh namanya Imriti. Di situ ada barisnya begini. Gimana Ustaz Anas? Wan nahwu aula awalan ayu lama idzil kalamu dunahu la yufhama. Wes ben kae padha belajar tauhid, belajar fikih. Nek ra iso nahwu, gramatika, grammar bahasa Arab piye nek mudeng gak mudeng. Kudu iki mubtada khabar. Salah panggonan ya salah arti. Lah iya gitu. Maka yo belajar nahwu sik. Wa nahwu aula awalan ayu lama. Nahwu itu paling pantas, paling berat dipelajari pertama kali. Loh kenapa? Idzil kalamu dunahu la yufhama. Karena redaksi yang panjang lebar Quran hadis itu kita ndak akan bisa paham kalau ndak ngerti nahwu sorof. Sekarang ada Google Translate. Nah, promosi-promosi itu seperti itu. Semuanya pakai promosi. Jadi promosi itu benar. Sekolah kita pun juga perlu dipromosikan. Guru-guru juga perlu dipromosikan. Karena itulah salah satu promosi guru itu adalah seragam yang bagus. Ini seragam biru tahun berapa ini teman-teman? Ya, ini Ustadz Sugeng kemarin sudah mengeksekusi seragam baru. Ini masih on proses, semoga segera jadi. Itu bagian dari promosi. Nek di foto kok pakaiannya bagus-bagus, wali murid itu sekolah Tunas Harapan tuh bagus karena tampilan itu kan penting. Iklannya gimana Mr. Priya? Setelah itu terserah Anda itu lah Mr. Nah, kesan pertama begitu menggoda, setelah itu terserah Anda. Terserah Anda itu artinya segera daftar di TK atau SD atau SMP Islam Tunas Harapan. Itu dari kan kesan pertamanya seperti itu. Teman-teman sekalian yang berbahagia, jadi kita ngaji itu untuk membekali agar ini pesan penting. Semuanya itu ada ilmunya. Jangan sampai semangat mengalahkan ilmu. Apa toh semangat mengalahkan ilmu? Orang itu ilmunya terbatas tetapi semangatnya terlalu meletup-letup sehingga nanti kebablasan. Nah, saya contohkan yang sederhana. Sekarang kan lagi musim demo karena ada penghinaan kepada Rasulullah. Ya kita sebagai umatnya kan pasti jengkel, pasti marah. Tapi marah itu ada tempatnya. Karena kemudian ada di WA grup itu kirim video. Ada anak-anak muda itu beli produk Prancis. Setelah dibeli, dilempar-lempar dan diobong. Duh, coba kayak ngono kuwi. Itu yang saya sebut semangat mengalahkan ilmu. Kan tidak boleh. Dia ulmal itu kan tidak boleh. Kalau boikot itu ya jangan beli gitu. Jangan kok dibeli kemudian diobong, ruginya double. Bakole bati wong Prancis tambah sugih, ya kita rugi. Kita bangga. Itu namanya semangat mengalahkan ilmu. Ilmunya tidak boleh. Jadi namanya kalau negara
itu kan bisa nanti memboikot negara, itu bisa kan, mereka punya menteri diplomasi. Kalau kita tidak usah beli, seperti saya sudah lama tidak beli produk-produk Prancis, seperti mobil-mobil mahal itu. Loh iya ya, biar tahu rasa mereka, dikira saya kuat beli tapi loh mobil-mobil ya, tas ya itu ya Hermes itu kan produk sana, terus tas LV Sukaisi itu kan produk Prancis. Artinya itu ya, pesan pentingnya itu jangan sampai semangat itu mengalahkan ilmu. Ngerusak warungnya tonggo karo Allahu Akbar, itu namanya adalah semangat mengalahkan ilmu. Jadi seperti itu. Jadi ada hal-hal yang perlu diikuti, standar yang perlu diikuti. Jadi ngaji itu untuk mendasari agar kita punya ilmu. Aqidatul awam seperti itu, ada tauhid. Berbicara juga nanti tentang nabi-nabi, termasuk Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa di buku-buku PAI di sana dijelaskan bahwa yang menyusui Rasulullah pertama kali setelah ibunya itu adalah Halimah dari Bani Sa'di, maka disebut Halimatus Sa'diyah. Padahal masih ada orang sebelum Halimatus Sa'diyah. Namanya siapa, Ustazah Zulfa? Namanya adalah Suwaibah Al-Aslamiyah. Lah ngono kuwi pentinge ngaji. Goleki kangelan, lah nek gelem ngaji kan oh karek ngunduh. Itu. Jadi setelah ibunya Kanjeng Nabi melahirkan Kanjeng Nabi, kemudian utusan, Mas, tolong sampaikan ke kakeknya Nabi. Kakeknya namanya Abdul Muthalib, bukan Abu Thalib. Abdul Muthalib, kalau anak-anak itu kan kebalik, soalnya lep-lepnya podo. Abdul Muthalib. Begitu dikabari beliau punya cucu laki-laki, saking senengnya langsung masuk Ka'bah. Berdoa kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, kemudian mengarang namanya Muhammad itu yang membuat kakeknya. Nah, orang yang disuruh ibunya Kanjeng Nabi tadi ngabari ke pamannya namanya Abu Lahab. Abu Lahab itu bukan nama asli. Lah, Abu Lahab itu kan seneng duwe ponakan anyar. Saking senenge Abu Lahab itu punya beberapa budak, salah satu namanya Suwaibah Al-Aslamiyah. Karena saking senenge, nduk kono kowe tak wehno Aminah kuwi berarti kan adiknya. Ngomong ke ponakanku, saking senenge dia. Maka Suwaibah Al-Aslamiyah inilah yang menyusui Kanjeng Nabi yang kedua setelah ibunya sebelum Halimatus Sa'diyah. Nah, seperti itu. Jadi ini bagian daripada sejarah. Senang nanti kalau berbicara tentang sejarah, ya, tentang Rasulullah seperti itu. Jadi kemarin ada yang tanya kepada saya, ini kan ada perbedaan sederhana itu tidak masalah. Yang penting ojo elek-elek wong liya, mantep dengan pilihan, gak boleh elek-elek wong liya. Ada tanya kepada saya gitu, Mas, gitu. Mas, lah sampean kok tibaan 12 malam berturut-turut itu yang nyuruh siapa? Kalau di Bojonegoro, kampung saya itu kan tidak ada ya. Yang 12 malam itu saya tahunya setelah masuk Semarang, sekitar Jawa Tengah. Lah jawabannya ya penak, yang nyuruh saya itu ketua takmir saya. Lah ketua takmir saya kalau tidak nyuruh ya saya tidak seperti itu. Loh, terus masalahnya apa? Mau tanya gini, loh lah itu dasar hukumnya apa? Di Quran, hadisnya ada apa tidak? Nah ini ngobrolan santai, ya saya jawab santai. Nggak usah dasar hukum, dasar hukumnya aku seneng. Aku seneng piye? Lho aku pe 12 dino, 15 dino, 30 dino setahun rapopo aku seneng. Lah ngono. Nah tapi kan harus ada dasarnya. Amalan itu ndak ada dasarnya. Kalau ndak ada dasarnya namanya bid'ah. Iya. Ya. Ini guyonan, saiki gentenan. Aku sing takon. Nek sampean ibadahnya sudah meniru Quran hadis, insya Allah
Ya mantep gitu ya, kos sidik-sidik ya. Sampai dek mau sholat duha atau ora? Sholat duha jam piro? Nah, karena saya berangkat kerja 7:30, saya sholat duha jam 7. Wes mulai ya. Dek ini durung sadar dengan pertanyaan saya berikutnya. Tak takoni Mas, tulung golekno hadis to Quran sing ngongkon sholat duha jam 7. Lah, dene kan bar nakoki aku ora entuk emosi, wong aku ditakoni ra emosi. Jam 7. Lho gak ono, iku guyonan tapi tenan. Karena kadang-kadang itu ada orang-orang itu yang diajak ilmiah tidak bisa tapi perlu diajak guyonan. Gitu, piye? Yo ndak, karena kan yang penting sholat duha. Lula iyo, nek sholat duha yang penting aku sholawat kan sebenarnya aku sholawatan. Mbah pe 12 dina, mbah ping piro. Ngono. Ya wes nek sholat duha, saiki sholat 5 waktu. Wes padha mbek Kanjeng Nabi padha. Gitu. Sampean sholat waktu saiki jam piro? Sholat duha, sholat duhur, maaf. Sholat duhur kan jam 11:30 luweh sithik. Tak kon goleki Quran hadise. Lho gak ono ora ketemu. Lho kan nek sholat itu kan di awal waktu. Ya di awal waktu kan umum, gak menyebut jam. Lah gitu. Terus kan akhirnya sudah ndak bisa diteruskan. Itu guyonan selesai. Gitu. Jadi pesannya itu ya wis, sing seneng dibaan 12 dina ya monggo, nek ndak ya ndak. Sama-sama semua orang pasti seneng bersolawat, caranya beda-beda. Yang tidak setiap hari di masjid sholawatan kan di rumah mesti baca sholawat. Semua baik, tetapi intinya kuwi jangan mudah-mudah menyalahkan orang lain. Yo nek sing disalahno kuwi mantuk-mantuk wae. Lah nek ketemu kaya ngene iki piye lek? Takoni balik kan ra ketemu dalile ya Ustaz Alia. Ana dalile salat kudu asar jam 3 ra ono. Sampai kiamat gak ono. Karena nek dari hadis itu kan kalau asar batasnya kan hanya nanti kalau bayang-bayang itu sama dengan bendanya lebih sedikit. Itu hadisnya memang ada. Seperti itu. Gimana? Jam 3 ya gak ada gitu. Nah, suatu saat ada lagi yang tanya, ya semacam ini. Nah, itu saya tanya gitu ya. Sampean kok ngerti nek sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu bukan duhur, asar, maghrib, isya. Bukan, tapi kok sholat 5 waktu, apa Qur'ane ono? Gitu tanya, ada di Qur'an. Padahal di Al-Qur'an itu tidak ada. Di Qur'an itu, waktu sholat itu hanya ada 3. Ini Ustadz Anas, di Qur'an itu waktu sholat hanya ada 3, bukan 5. 3 itu apa? Di surah Al-Muzammil mungkin ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baru 5 menit. Aqimis sholata lidulu kisyamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Ini 3 ya, 3 gini ya. Jadi sholat itu waktunya hanya ada 3. Pertama, dulu kusyamsi. Jadi matahari tergelincir. Itu Quran 1 tok. Waktu yang kedua ila ghasaqil laili, masuk waktu malam. Yang ketiga wa qur'anal fajr, salat fajar itu salat subuh. Piye deh? Nah, Quran ku ndak ada. Maka hadis itu ada menjelaskan bahwa ada waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, waktunya detail. Kemudian dari hadis digabungkan dengan Quran yang namanya dulu kusyamsi itu mencakup duhur dan asar. Ghasaqil laili mencakup maghrib dan isya. Nah itu kemudian subuh. Jadi semuanya kan 5. Ini pentingnya ngaji ya Ustaz Toha. Jadi orang sidik-sidik meniru Rasulullah kok sidik-sidik. Lah betul, tetapi perlu diilmuni. Perlu diilmuni karena Rasulullah itu kan semua yang dilakukan dan diucapkan itu boleh ditiru. Kalau Nabi tidak. Nabi dan Rasul itu beda. Kalau Nabi itu tidak semua perilaku, tidak semua ucapannya boleh ditiru. Kalau Nabi, karena Nabi tidak kewajiban dakwah.
Kalau Rasul, semua ucapan dan perilaku itu harus boleh ditiru, kecuali ada penjelasan khusus Rasulullah. Tapi itu tidak banyak. Yang khusus itu misalkan menikah 9 wanita, itu khusus Rasulullah karena di Al-Quran sudah ada membatasi 4. Jadi Rasulullah itu istrinya berapa? Berapa istrinya Rasulullah? 9. Loh, enggak gila. Rasulullah itu istrinya lebih dari 9, belasan. Dan tidak di sahabat, maksudnya tidak ada kesepakatan bahwa istrinya Rasulullah itu jumlahnya 11 atau 13, minimal 11. Kok tahu? Ya tahu, ngaji. Jadi di Aqidatul Awam, ini promosi, ada kalimat begini: Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani walhamdulillahil qadimil awali al akhiril bagi bila tahawuli Tsumma sholatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqi ghaira mubtadi, dan seterusnya. Kemudian ada bait bunyinya begini: antis inis watin wafatul mustafa khuir nafah tarnan nabi al muktafa. Rasulullah kapundhut itu istri yang masih hidup, masih kumpul, itu jumlahnya 9. Ya, jumlahnya 9. Nah, 9. Siapa 9 itu? Pertama Aisyatun, wa Hafsatun, wa Saudah. 3. Sofiyatun, Maimunatun, wa Romlah, Hindun, wa Zainabun, kada Juwairiyah. Nah, 9 terakhir Juwairiyah. Yang hidup pas Rasulullah kapundhut itu 9. Padahal ada beberapa istri beliau yang kapundhut lebih dahulu. Siapa saja namanya? Khadijah. Ada lagi namanya Zainab. Jadi Rasulullah itu punya istri Zainab itu 2. Yang Zainab pertama itu tidak lama meninggal dunia, Rasulullah masih hidup. Yang Zainab kedua itu masih hidup. Punya putri juga Zainab gitu. Jadi beliau itu dilingkari dengan nama-nama 11 minimal, tetapi yang hidup saat beliau kapundhut itu jumlahnya 9. Nah, ini sejarah yo penting agar nanti kita bisa belajar. Ini saya angen-angen kok penake gitu. Nanti Ustadz Anas biar ngaji apa Ustadz Anas biasanya? Nasoihul Ibad. Nanti untuk nasihat-nasihat itu saya bagian dongeng. Nanti ada yang fikih Ustadz Toha nanti. Wah, saya Jasmi biasanya sang ini saya Jasmi. Oke. Bagian dongeng ya. Rasulullah itu harus bisa ditiru. Banyak cerita dari Rasulullah yang bisa kita teladani, termasuk di dalam rumah tangga. Beliau memimpin 7 istri, bagaimana kita mimpin 1 saja kadang kalang kabut, beliau itu sukses memimpin 7. Jadi perlu belajar dari Rasulullah. Ustadz-ustadzah sekalian yang berbahagia, karena ini sudah jam 1, ini lebih 59, maka saya cukupi. Selanjutnya nanti insya Allah untuk kurikulum akan kami susun. Ini kita alhamdulillah setiap Jumat siang bisa kumpul silaturahmi TK, SD, SMP. Demikian, oke. Misalnya begini, Jumat ini kan kajian. Oke. Kalau Jumat selanjutnya nanti simatul Quran. Jadi selang-seling gitu. Kadang kajian kitab, kadang simatul Quran. Nanti kan insya Allah katakanlah setahun bisa katakan 1 kali. Oke. 1 jam kan 2 juz lumayan. Sip. Usulan saya tulis. Mbah dikabulno Mbah Rahim kan ditulis. Enggak, nanti digodhog usulan, segera usulan akan kita usulan yang sangat bagus. Nek gak dipeksa ngaji kan kadang-kadang wes bablas angine. Cah kono-kono kae. Nek cah kene insyaallah ndak. Ndi satu ya. Ustad kono-kono kalau sekolah kono-kono, jadi kene insyaallah gak ora beda.
Nggih, dari saya cukup, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.